Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah toksikologi kelompok 10 kelas B yang beranggotakan yang pertama, Erni Putri Hidayah sebagai pemateri 3 dan 4. Yang kedua, Virgi Kurnia Sabella sebagai pemateri nomor 7. Yang ketiga, Eva Rosyana Putri pembaca kasus dan pemateri nomor 6. Indah Rahma Fauzia sebagai moderator dan pemateri nomor 5. Yang kelima, Astri Risma Debi sebagai pemateri 1 dan 2. Lanjut. Saya di sini akan membacakan kasus dari kelompok 10 dengan kasus seorang laki-laki membawa anaknya laki-laki usia 5 tahun dengan berat badan 20 kg ke UGD rumah sakit karena diduga mengalami keracunan dengan gejala mengalami muntah mual, nyeri abdomen, mulut terasa seperti logam, terdapat garis biru pada gusi, dan susah buang air besar. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien mengalami keracunan timah hitam atau timbal secara kronis akibat pencemaran pada sumber air minum. Dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lain langsung mempersiapkan obat-obatan dan bahan medis habis pakai untuk terapi keracunan pasien tersebut. Next. Untuk pertanyaan dari kasus ini yaitu 1. Berikanlah penjelasan singkat seputar toksisitas senyawa timbal dan efek toksis senyawa tersebut. 2. Jelaskan mekanisme aksi dari toksisitas timbal. 3. Sebutkan kemungkinan gejala toksisitas yang mungkin terjadi akibat keracunan timbal dan dampaknya bagi kesehatan tubuh pasien. 4. Apakah strategi terapi keracunan yang tepat untuk pasien tersebut? 5. Berdasarkan gejala umum keracunan timbal, apakah pasien membutuhkan terapi emergensi? Jika iya, jelaskan terapi emergensi yang akan diberikan, lengkap dengan bentuk sediaan, dosis, dan jumlah yang akan diberikan. 6. Apakah pasien memerlukan terapi antidot? Jika iya, apakah antidot yang tepat disiapkan? Berikanlah penjelasan lengkap regimen terapi antidot dengan bentuk sediaan, dosis, dan jumlah yang akan diberikan pada pasien. Yang ketujuh adalah jika pasien diberikan terapi antidot, jelaskan mekanisme aksi antidot tersebut dalam menurunkan toksisitas timbal. Next. Pertanyaan nomor 1 akan dijawab oleh Astri Risma Debi. Dipersilahkan waktunya. Yang pertama, toksisitas dan efek senyawa timbal. Toksisitas timbal. Yang pertama, timbal sebagai salah satu komponen polutan udara mempunyai efek toksik yang luas pada manusia. Yang kedua, daya racun yang dimiliki oleh bahan aktif dari logam berat akan bekerja sebagai penghalang kerja enzim dalam proses fisiologis dan metabolisme tubuh. Yang ketiga, timbal terakumulasi dalam tubuh dan disimpan dalam tulang, dan terpaparnya timbal dapat terjadi karena konsumsi makanan, air, tanah, dan debu. Efek pertama pada keracunan timbal kronis adanya gangguan pada biosintesis HEM. Menyebabkan dua macam anemia, yaitu anemia hemolitik dalam keadaan keracunan timbal akut dan anemia makrositik hipokromik dalam keadaan keracunan timbal kronis. Lalu meningkatkan chloroporfirid dalam urin. Pada sistem saluran pencernaan akan terjadi kolik usus atau spasme usus halus dan pigmentasi kelabu pada gusi atau garis-garis timbal. Pada sistem saraf mengakibatkan epilepsi, halusinasi, delirium, penurunan intelektual, gangguan kejiwaan, koma, dan kematian dapat segera terjadi bila fungsi otak terganggu. Pada sistem ginjal menyebabkan
nefropati yang sering disertai hipertensi. Yang kedua, mekanisme toksisitas timbal. Besi masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan yang merupakan jalan pemajaan terbesar dan melalui saluran pencernaan. Yang pertama, absorpsi. Partikel yang lebih besar banyak dideposit pada saluran pernafasan bagian atas dibandingkan partikel yang lebih kecil. Pembersihan mukosiliar membawa partikel di saluran pernafasan bagian atas ke nasofaring, kemudian ditelan. Rata-rata 10-0% besi yang terhalanasi diabsorpsi melalui paru-paru dan sekitar 5-1,6 telan diabsorpsi saluran cerna. Yang kedua, distribusi dan penyimpanan. Diangkut oleh darah ke organ-organ tubuh sebanyak 95% besi dalam darah. Diikat oleh eritrosit yang dibagi menjadi dua, yaitu ke jaringan lunak dan ke jaringan keras. Yang ketiga, ekskresi. Ekskresi besi melalui beberapa terpenting adalah melalui ginjal dan saluran cerna. Ekskresi besi melalui urin sebanyak 75-80%. Melalui feses 15%, timah hitam waktu paruh di dalam darah kurang lebih 25 hari. Pada jaringan lunak 40 hari, sedangkan pada tulang 25 tahun. Next. Gejala dan dampak toksisitas timbal. 1. Sakit kepala. 2. Gangguan tidur. 3. Anoreksia, yaitu gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan apa yang dimakannya. 4. Konstipasi adalah sembelit atau frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. 5. Artalgia, nyeri sendi yang tidak disertai pembengkakan. Menurunnya libido, yaitu kondisi ketika gairah seksual rendah atau tidak ada. Dampak bagi tubuh, menghambat sintesis hemoglobin. Akibat dari terhambatnya sintesis hemoglobin, yaitu zat besi tidak dapat terbentuk sehingga mengakibatkan kekurangan darah. 2. Memperpendek sel hemoglobin. 3. Hemolisa eritrosit, yaitu kerusakan membran sel darah merah yang menyebabkan pelepasan hemoglobin dan komponen intraseluler lainnya ke dalam cairan di sekitarnya. 4. Anemia. 5. Menghambat pembentukan hemoglobin. Strategi terapi keracunan yang tepat. Pengobatan keracunan timbal anorganik biasanya meliputi penghentian paparan dengan segera, perawatan suportif, dan penggunaan terapi helasi secara bijaksana. Terapi helasi yang spesifik digunakan untuk mengobati keracunan timbal adalah kalsium disodium edetat atau Na2CA. Yang kelima, terapi emergensi toksisitas timbal. Terapi emergensi untuk keracunan timbal ada dua, antara lain terapi kelasi. Terapi kelasi dilakukan dengan cara memasukkan obat dalam infus. Terapi ini bekerja dengan mengikat logam atau mineral dalam darah untuk kemudian dikeluarkan melalui urin. Yang kedua, terapi nanoenkapsulasi antioksidan, yaitu pemberian kapsul mengandung antioksidan yang telah disalut
dengan bahan aktif sehingga menghasilkan partikel kecil berukuran nano. Antioksidan sendiri diperlukan untuk menghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas atau menetralkan dan menghancurkan radikal bebas. Yang keenam yaitu antidot yang tepat dan regimen terapi. Pasien toksisitas timbal tersebut memerlukan terapi antidot. Itu digunakan natrium kalsium edetat. Indikasi dari natrium kalsium edetat yaitu keracunan logam berat, terutama timbal. Peringatannya bagi seseorang yang mengalami gangguan ginjal. Efek samping dari antidot ini yaitu mual, diare, nyeri abdomen, nyeri pada tempat injeksi, tromboflebitis jika diberikan terlalu cepat, kerusakan ginjal terutama pada kasus keracunan, hipotensi, lakrimasi, mialgia, kongesti nasal, bersin, malaise, haus, demam, kedinginan, juga pernah dilaporkan terjadinya sakit kepala. Dosis yang diberikan itu dengan infus intravena dewasa dan anak sampai 40 mg per kilo BB 2 kali sehari selama 5 hari. Diulang jika diperlukan, dapat diulang setelah 48 jam. Pemberiannya untuk infus intravena encerkan dengan glukosa 5% atau natrium klorida 0,9% sampai kadar tidak melebihi 30 mg per mili. Berikan sekurangnya 1 jam. Mekanisme aksi antidot dalam menurunkan toksisitas timbal. Satu, mengantagonis kerja toksik secara farmakologi. Antidotum ini bekerja menginhibisi reseptor tempat berikatannya logam-logam reseptor sehingga agen toksik akan bersaing dengan antidotum dalam menduduki reseptor target. Kedua, mengubah senyawa menjadi lebih inaktif. Antidotum ini mengubah senyawa toksik menjadi senyawa yang lebih tidak toksik melalui senyawa antidotum logam yang lebih mudah diekskresikan. Tiga, menghambat pembentukan senyawa toksik, yaitu mekanisme penghambatan ini dapat dilakukan dengan menghambat enzim yang berperan dalam proses pembentukan senyawa toksik, sehingga pembentukan senyawa toksik dapat berkurang. 4. Kelator, yaitu agen pengelasi, bekerja dengan membentuk senyawa kompleks dengan logam yang menjadi sebab toksik dalam tubuh. Biasanya, antidotum ini ditunjukkan untuk kasus keracunan logam berat. Mekanisme kerja natrium kalsium eta. Di dalam tubuh, kalsium atau Ca akan digantikan oleh timbal atau Pb, karena bisa membentuk senyawa yang lebih stabil dengan EDTA. Dalam senyawa kompleks ini, Ca yang berperan sebagai atom pusat, sedangkan Na dan EDTA adalah ligan-ligan. Natrium kalsium EDTA atau CaNa2 EDTA ini dalam bentuk infus yang diberikan kepada penderita keracunan timbal. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dan kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.